Di dalam bahasa Inggris khususnya orang Amerika, saudara mendengar istilah ini. Kalau ada orang yang nggak mau campur dengan urusan orang lain, maka orang berkata, it's not my business. Betul kan? Nah, pada kata bisnis itu bukan dagang atau bukan usaha, tapi urusan pekerjaan ini. Nah, saudara, kalimat itu tidak boleh kita gunakan dalam persekutuan kita dengan Bapa di surga. Artinya begini, jangan sekali-kali kalau Bapa di surga minta saudara, ingat sesi pertama tadi, kalau Presiden Obama panggil saudara dalam kondisi apa tadi? Kamu di ICU, istrimu mau melahirkan, anakmu kecelakaan, datang nggak? Enggak lagi ya. Datang tidak? Datang. Karena pasti ada urusan penting. Kalau Presiden Obama panggil saudara, nggak mungkin dia nganggur lalu ngajak saudara ngomong saja, nggak mungkin. Nah, sekarang begitu pula Papa di surga. Kalau dia ingin berurusan dengan saudara, datang atau enggak? Dipanggil. Datang. Benar? Benar. Jadi kalau dibilang Tuhan minta pulang untuk nanti, jangan takut nanti ya. Loh, tertawa saya. Oke, pokoknya kalau masih ada orang Kristen yang takut mati, orang itu pasti belum Kristen. Loh, diam saja. Iya, ayo. Kalau ada orang Kristen berkata, aduh, di dunia ini masih enak hidupnya, pasti dia sedang salah. Sedang salah itu saudara. Bagaimanapun juga dunia ini gak enak sama sekali. Betul nggak? Karena kejahatan dan macam-macamnya. Nah, sekarang ada bisnis Bapak kita di surga yang sampai hari ini belum selesai. Tahu? Tahu nggak? Ada bisnis Bapak kita di surga yang sampai hari ini belum selesai. Ngerti nggak itu? Apa itu? Ayo, apa itu bisnisnya? Cuma ada satu yang dia masih concern, masih sedih, masih berpikir sampai hari ini. Ayo kita lihat 1 Timotius 2 ayat yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ini satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita apa sih kehendak Bapa kita yang di surga. Ternyata hanya ada satu ayat Alkitab saja yang memberitahukan kepada kita apa itu kehendaknya. Jadi gak banyak, cuma satu. Maka itu hati-hati orang Kristen yang suka berpuasa, lalu mau ditanya, ngapain sih kamu puasa? Cari kehendak Tuhan, keren betul, sampai puasa segala. Nah, kalau kita sudah tahu ayat ini, maka kehendak Tuhan tidak perlu kita puasai lagi. Amin. Apalagi yang puasa dari jodoh saya sampai itu menghina Tuhan, betul-betul. Jodoh itu nggak usah dipuasain, nggak dicari juga, salah. Puasa nggak boleh dicari lagi. Nah, ini penyataan sesat, ini ada sumpah. Ya. Jodoh itu sudah ditetapkan Tuhan. Oke, baca dulu ayat ini. 1 Timotius 4. Udah? Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya dia makan, ya, supaya semua orang diselamatkan. Perhatikan, yang menghendaki. Siapa yang menghendaki? Di ayat 1, di ayat 2, ayat 3 di atasnya dikatakan Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa di surga datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan dia itu yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan.
dengan itu? Enggak. Tuhan tidak punya kehendak untuk semua orang jadi Kristen, tapi diselamatkan. Apa arti kata diselamatkan? Bacakan berikut. Untuk memperoleh apa? Pengetahuan dan knowledge. Pengenalan akan siapa? Siapa kebenaran ini? I am the way, I am the truth, and I am the life. Jadi bukan dikristenkan. Bapa di surga ingin semua orang di dunia ini mengenal kepada kebenaran ini, yaitu Tuhan Yesus. Dan untuk memperkenalkan semua orang kepada Yesus, itu nggak perlu jadi Kristen. Loh, kok nggak amin? Nggak perlu. Maka itu dalam pelayanan saya sampai hari ini, sungguh itu pengurahan yang luar biasa. Saya belum pernah ditolak orang waktu bicara tentang kasih Yesus. Kenapa nggak bisa ditolak? Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Injilnya itu Dia gambarkan dalam 4 hal, dan 4-4-nya ini merupakan kebutuhan pokok semua orang. Ingat, yang pertama Dia bicarakan Injilnya itu adalah air. Masih ingat? Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, catat ayatnya Yohanes 7 ayat 38. Maka dari dalam hati orang itu akan mengalir aliran-aliran air hidup, bukan air got, beda. Air hidup dan air got itu beda. Aliran-aliran. Ayo jujur, adakah orang hidup nggak butuh air? Orang mati aja butuh mandi, apalagi yang hidup. Betul nggak? Nggak ada orang mati nggak dimandiin. Oke? Jadi orang butuh air tidak? Nah, maka itu kalau di sebuah padang gurun pasir, saudara ketemu orang kehausan, lalu saudara bawa air, walaupun saudara adalah musuh orang itu, dia terima air itu enggak? Saya jawab, apakah dia terima enggak walaupun saudara musuh orang ini? Dia terima enggak? Dia mau gobloknya dia, enggak ada air lagi di situ kok. Jadi kalau sampai ada orang Kristen memberitakan Injil di tolak orang, dia pasti salah bawa air. Mungkin air kencingnya dibawa air. Kalau kita bawa air hidup, orang nggak kenal. Yang kedua dia berkata, kamulah terang dunia. Ingat, tidak ada manusia hidup yang nggak butuh terang, kecuali petapa. Tahu petapa? Ada semua petapa itu. Ya. Apa? Di goa, ya. Yang ketiga, Yesus berkata, kamulah garam dunia. Tidak semua orang butuh gula, tapi semua orang pasti butuh garam. Betul? Garam itu pokok. Yang keempat, dia berkata kasih. Tidak ada orang hidup yang gak butuh kasih. Jadi 4 hal ini yang Tuhan Yesus katakan. Apa tadi yang pertama? Air. Kedua apa? Terang. Ketiga apa? Garam. Keempat apa? Pinter-pinter cuma BBC-nya. Belum 3 menit ngomong masih hafal semuanya. Coba 1 jam saya tanya lagi, awas saja. Jadi 4 hal itu tadi kalau kita bawa ke dunia, orang tidak akan menolak. Enggak, itu loh. Semua orang pasti butuh 4 hal itu kan. Nah, itulah Yesus Tuhan. Maka itu tidak perlu orang itu harus ke gereja baru mendengar 4 hal tadi. Betul nih? Kita bisa menawarkan 4 hal itu di mana saja. Pokoknya ada orang di sini. Kalau itu gampang nggak menginjili? Saya jawab, gampang tidak? Sulit bagi yang egois yang rumah kita gitu. Sulit bagi yang egois dan pelit ini kan.
Maka itu saya kalau bicara tentang Injil di banyak kalangan termasuk pendeta juga, saya berkata bahwa musuh Injil itu bukan setan. Musuh Injil itu orang Kristen medit. Catatan itu baik-baik. Orang Kristen pelit itulah musuh Injil yang utama. Karena kalau bicara Injil, kita harus bicara berbagi dan Injil. Kalau Roma 14:7 mengatakan tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang boleh hidup untuk diri sendiri. Artinya kita nggak boleh egois, kita nggak boleh pelit. Kita harus berbagi dalam hidup ini untuk apa saja sampai Injil ini. Jadi jelas apa kehendak Bapa kita di surga? Apa kehendaknya coba tadi lihat? Supaya semua orang diselamatkan dan mengenal Yesus. Jadi bukan harus jadi Kristen, tidak harus. Nanti kalau saudara pulang ke Indonesia dan mau cari waktu untuk ikut saya dalam penginjilan, saya akan kenalkan kepada saudara banyak orang yang tetap ada agama, tapi hatinya sudah mau mengenal Yesus. Dan saya tidak mempengaruhi mereka untuk tidak agama, enggak perlu. Selama mereka masih mendengar, saya bicara tentang kebenaran. Jadi kehendak Tuhan tidak perlu dikuasai. Amin. Sebab kehendak Tuhan sudah ada jelas. Jadi nggak usah cari pakai doa puasa. Oke, sekarang nyimak dikit masalah jodoh. Apa saya masih doa puasa untuk jodoh? Coba baca Kejadian 2:18. Kalau sudah menikah, ambil aja enteng-enteng, kok saya serius ayat ini kalau sudah menikah. Oke. Yang belum, Kejadian 2:18. Sambil saudara baca, saya tanya begini. Menurut firman itu, siapa pribadi pertama di dunia yang berinisiatif orang itu menikah? Saya baca. Siapa yang berinisiatif pribadi pertama di dunia yang berinisiatif orang menikah? Siapa? Yang lain jawabnya gimana kok jawab saja? Baca Alkitab. Siapa pribadi pertama di dunia yang menghendaki, yang ingin semua orang itu menikah? Inisiatornya itu siapa? Betul ya, Bapak kita di sini. Jadi kalau ada orang nggak kawin-kawin, yang bingung bukan namanya, tapi Tuhan yang bingung. Ini kenapa nggak kawin-kawin ini orang? Karena dia yang berinisiatif. Nggak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, hebatnya Papa kita, dia nggak cuma berinisiatif, dia nggak cuma usul atau ingin supaya semua orang menikah. Lihat tanggung jawabnya, dia ngapain? Baca kita saudara, dia ngapain setelah itu? Nah, dia yang menyediakan. Ingat, bukan menciptakan, bukan mencarikan, ingat itu baik-baik, tapi menyediakan. Jadi jodoh nggak usah dicari, goblok. Maaf ya, saya suka ngomong itu, saudara sadar betul. Apalagi kalau sampai ada orang Kristen memasang iklan jodoh, awas engkau menghina Tuhan betul-betul. Kayak barang gak laku aja di sale. Awas ya. Jadi gak boleh pasang iklan jodoh. Sebab Papa di surga yang berkeinginan semua kita menikah. Dan dia menyediakan, kata itu bagus. Apa kata lain menyediakan? Menyiapkan, betul. Ayo jujur, kalau apa yang menyiapkan yang terbaik, nah ini masalah. Yang seringkali buat gak baik itu matang itu. Ngerti kata itu? Maka itu lewat Kejadian 2:18 saya menemukan istilah jodoh. Gak usah dicari, apalagi pakai puasa. Awas. Kalau sudah baca Alkitab tentang kekuatan puasa, wah itu hebat.
Berapa kali di perjanjian lama ada kisah bangsa yang berkuasa mencari wajah Tuhan, terjadi revival besar untuk satu negara. Bayangkan. Jadi kekuatan puasa itu dahsyat, lebih hebat dari bom nuklir. Amin kan? Maka itu kalau kekuatan puasa sehebat itu, kalau kamu cari jodoh, atas itu menghina Tuhan betul-betul. Jadi puasa itu bisa merubah nasib satu bangsa. Untuk jodoh tidak usah dicari karena Tuhan sudah menyediakan. Amin. Lalu apa kesimpulannya atau definisinya? Catat ya, ini bagi anak-anak muda. Jadi jodoh itu artinya kalau matamu nggak ikut-ikut milih, dan itu jodoh. Amin kan dulu baru saya terangkan. Jadi kalau saudara tertarik pada seseorang karena fisiknya, itu bukan dari Tuhan, itu pasti hawa nafsu. Ngerti maksudnya? Jadi kalau saudara lihat seseorang, kalau saudara cowok, cantik sekali, itu bukan jodoh, itu pasti hawa nafsu. Apa sekali? Ya, jadi kalau saudara lihat cewek cakep, ya cowok cakep, terus hatimu kesetrum, itu hawa nafsu. Tapi kalau saudara lihat seseorang, dalam hati saudara, ini orang jelek bener ya, apa itu mau kesetrum, dan itu dia jodoh. Serius itu. Loh karena apa? Dunia saja punya istilahnya. Kalau semuanya pilih yang cakep dan yang cantik yang bilang dikasih siapa? Baik kan itu dunia bisa punya kekuatan kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak kawin-kawin sampai sekarang, berarti jodohnya sudah datang 8 tahun yang lalu. Cuma kakinya pendek sebelah dia tolak. Mungkin. Ngerti ya? Jadi jangan pernah menentukan jodoh dengan penglihatan mata. Itu pasti salah. Ingat ya, ini fakta. Saya meneliti baik secara psikologis, baik secara fakta-fakta yang ada, fakta bahwa orang yang menikah karena matanya, maka rumah tangganya tidak akan bisa bertahan. Kenapa? Kalau orang itu menikah karena fisiknya, karena penampilan, ayo saya tanya, manusia itu secara wajar tambah lama tambah cakep atau tambah jelek? Tambah cakep siapa itu? Pasti mana kau tambah cakep kuntilanak, jangan-jangan. Maaf, jangan marah. Secara wajar manusia pasti akan tambah lama tambah jelek. Ya, ingat cowok-cowok, secantik apa seorang gadis, secantik apa seorang gadis, jangan tersinggung. Kalau hamil pasti jelek. Maaf, jangan marah, jangan bilang enak aja kamu yang ngomong mentang-mentang lagi. Enggak, ini fakta. Betul? Karena apa? Kenapa orang hamil? Hampir gak ada yang cantik, terus melar semua banyak mau cantik. Nah, kalau orang itu menikah karena fisik, berarti dia akan percaya dengan suaminya atau dengan istrinya ketika pasangan itu berubah karena usia. Maka itu berbahaya sekali kalau menikah berdasarkan penglihatan mata. Harus dari Tuhan yang menentukan. Oke, yang anak-anak muda, awas kalau engkau lihat seseorang karena fisiknya lalu hatimu kesetrum, ingat itu pasti hawa nafsu. Tunggu Tuhan yang menentukan. Nah, kalau jodoh itu gampang. Kalau memang dua orang itu jodoh dari Tuhan, pasti dua-dua akan diberi ngerti. Dua-dua akan punya perasaan yang sama. Jadi nggak ada istilah bertepuk sebelah tangan. Capek kamu nggak? Betul. Juga nggak ada istilah
kejar aja, nggak usah. Kalau dari Tuhan dua-dua pasti akan mengerti. Jadi kok usah dikejar, kok usah dicari, apa itu doa puasa, awas lah, nggak perlu lah. Karena Tuhan yang berinisiatif. Nanti sekarang kita tahu. Jadi apa bisnisnya papa kita yang belum selesai sampai hari ini? Ayo, keselamatan. Pak yang baru datang, kita baru buka ayat 1 Timotius 2 ayat yang keempat. 1 Timotius 2 ayat keempat. Sudah yang baru datang silakan buka. Nah inilah bisnis papa kita yang belum selesai sampai hari ini. Karena dia mengendaki supaya semua orang itu diselamatkan. Enggak ada satupun yang dia ingin ada orang tertinggal di dunia. Nah, untuk menyelesaikan bisnis ini, papa kita nggak bisa pakai malaikat. Ini yang luar biasa. Padahal kalau pakai malaikat, maka pekerjaannya itu akan jauh lebih cepat selesai. Betul tidak? Ayo coba. Kalau Tuhan pakai malaikat, secara logika lebih gampang pakai orang atau pakai malaikat Tuhan kita. Kenapa lebih gampang pakai malaikat? Karena malaikat itu nggak perlu konsumsi, akomodasi, dan transportasi. Betul nggak? Mereka nggak perlu apa-apa, terbang sendiri. Bisa bayangkan kalau malaikat diundang khotbah, baru nongol aja orang pasti sudah bertobat, belum khotbah. Betul tidak? Tapi inilah fakta. Mengapa dia tidak mau pakai malaikat? Walaupun papa kita tahu kalau pekerjaannya pakai malaikat sudah lama selesai, nggak akan separah sekarang. Kenapa dia empat itu? Kitab Ibrani pasal 1 menuliskan, sebab malaikat itu ciptaan. Kalau manusia ini dilahirkan, itu beda. Kejadian menuliskan, jadi Ibrani 1 saudara baca, malaikat itu nggak pernah dilahirkan. Mereka itu diciptakan. Hanya kita manusia yang dilahirkan oleh Tuhan. Maka itu hanya kita yang Papa berkata, in our image, dalam bentuk seperti dia. Itu hebat sekali. Maka itu Tuhan jauh lebih menghargai kita daripada malaikat, walaupun dia tahu ada begitu banyak masalah. Kalau Tuhan itu memakai kita, dia tahu pemberontakan kita, kekurangan ajaran kita, apalagi yang masih doyan duit itu masalah semua itu. Hidup yang masih suka duit, betul dia. Nah, tapi kenapa dia tetap pakai kita? Inilah suatu penghargaan yang luar biasa yang tersediakan. Maka ingat tadi soal Presiden Obama. Kalau kita dipanggil, apapun yang terjadi, jangan pakai alasan macam-macam lagi. Nah, bisnis ini yang Tuhan harus selesaikan dengan kita. Dia nggak mau pakai malaikat dan dia tidak akan bisa bersama malaikat untuk menyelesaikan. Nah, inilah masalah. Karena kalau Tuhan memakai kita jadi lambat pekerjaan dan terbukti. Bayangkan 2000 tahun. Lama atau sebentar 2000 tahun? 2000 hari jalan, 2000 jam aja lama. Ini 2000 tahun. Dia perintahkan kita, pergilah kamu, masih ingat perintahnya, ke seluruh bumi beritakan Injil ini. Sudah 2000 tahun perintahnya, belum selesai sampai hari. Ayo, jujur saya tanya kepada saudara, seandainya kita hidup pakai waktu Tuhan misalnya begitu, terus saudara itu punya perusahaan dan saudara punya banyak karyawan. Nah, saudara memberi tugas karyawan saudara itu selama 2000 tahun, tapi tidak selesai-selesai dan dia belum tetap minta gaji. Kira-kira saudara bagaimana pada karyawan seperti ini? Kan kesel, ganti aja, pecat aja jadi yang lain. Pun nggak kayak begini.
2000 tahun dia sudah minta kepada gereja untuk menyelesaikan pekerjaan. Pergilah. Abad-abad yang lalu para misionaris masih pakai kapal laut. Dan kira-kira 40-an% mereka itu mati di laut karena gelombang. 30% mereka itu mati di tempat karena dibunuh oleh orang-orang primitif di daerah-daerah itu. Bayangkan. Oke, di zaman yang masih sulit. Sekarang sudah ada internet, gak usah pesawat lagi, gampang. Tapi toh pekerjaannya belum selesai. Coba saudara perhatikan ini. Maka itu gereja, kalau kita hanya kerjaannya cuma berbaktian saja, Sunday service nanti, kebaktian tengah minggu, nanti ada service apa lagi, cuma itu saja, maka pekerjaannya gak akan selesai. Karena apa? Dunia gak butuh kebaktian lagi, sudah banyak. Itu sebabnya ayo dengan jujur, dengan sungguh-sungguh kita mengerjakan pekerjaan ini juga untuk menyelesaikan apa yang belum selesai sampai akhir. Saya tanya kepada saudara, walaupun jawabannya saya tahu, dan mungkin ada beberapa saudara menganggap ini pertanyaan bodoh, tapi dengar, menurut saudara, antara Injil dengan narkoba, dengan drugs, mana lebih? Saya jawab, mana lebih? Pernahkah saudara merasa aneh? Drug yang jelas harganya mahal sekali, lalu impactnya dalam hidup orang, impactnya apa? Mati, rusak, hidup jadi berantakan. Sudah mahal, akibatnya separah itu, tapi aneh, tetap laku. Harusnya gereja mikir untuk, saudara lihat, Injil itu murah atau gratis? Pertanyaannya ngerti nggak maksud saya? Murah atau gratis? Gratis. Saudara tahu impactnya kalau orang terima Injil? Luar biasa. Nah, bayangkan, yang gratis impactnya dahsyat, tapi tidak laku. Tapi yang sangat mahal dan impactnya mengerikan, dan itu laku. Ada apa itu? Maka itu kita harus mikir siapa yang salah dalam hal ini. Pasti kita yang salah, karena kita pelaku Injil itu tidak serius kita mengerjakan. Contoh kecil saja, saya minta masing-masing saudara menjawab ini jujur, ya. Dengarkan pertanyaan saya. Ayo saudara jujur. Lebih gampang ngomongin itu tentang Tuhan, tentang Yesus, atau lebih gampang ngomongin tentang orang lain? Saya tajam mulutnya gitu. Ini kurang ajar betul. Iya tak saudara? Kalau ngomongin orang bisa sampai berjam-jam, bukan ngumpi lain. Tapi mengapa begitu sulit di hidup kita untuk kita menceritakan tentang siapa Yesus? Ini aja sudah suatu kesalahan yang sangat fatal dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Nah, saya minta hari ini yang betul-betul menyadari, ya kenapa begitu gampang ngomongin orang daripada ngomongin Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus. Yesus harus bertobat. Dan jangan anggap, itu bukan tugas saya, kan saya bukan penginjil. Itu bukan tugas penginjil saya. Enggak. Tuhan tidak minta hanya penginjil yang berbuat itu. Tapi ingat, dia berkata semua orang yang sudah percaya Yesus harus berani menjadi saksi tentang Tuhan Yesus. Maka itu ukuran kekristenan kita
bukan berapa kali seminggu kita ke gereja. Ukuran kekristenan kita bukan berapa jam kita berdoa sehari, bukan. Ukuran kekristenan kita adalah berapa kali dalam seminggu saudara cerita tentang Yesus pada orang yang belum tahu Yesus. Kalau pertanyaannya lebih jauh begini, kapan terakhir kali saudara yang tinggal di Philadelphia itu ngomong tentang Yesus kepada orang yang belum tahu Yesus? Awas kalau ada yang jawab, pokoknya golongan itu belum ada. Tahun berapa ini? Awas jawab. Kapan? Dalam hati saudara jawab, jangan bohong, Tuhan tahu. Terakhir kali, baik saudara anak muda, baik saudara orang dewasa, kapan terakhir kali saudara cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang yang belum tahu Yesus? Di mana saja harus berani terbuka, karena kasih Yesus itu sungguh dibutuhkan oleh semua. Saya lanjutkan. Kita buka Matius 28. Injil Matius pasal 28. Mulai ayat yang ke-18. Matius 28 ayat 18. Ada banyak gereja menggunakan ayat ini dengan konteks yang salah. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa terus menerus sampai kepada akhir zaman." Nah, semua gereja, kalau pendetanya menutup kebaktian, maka pasti doa ini akan diikutkan. Tuhan menyertai saudara sampai akhir zaman. Hari ini saudara harus mengerti, ternyata janji Tuhan Yesus menyertai kita terus menerus sampai pada akhir zaman itu tidak untuk semua orang Kristen. Lihat konteks pembicaraan. Dengar Pak. Yang dijanjikan disertai oleh Tuhan Yesus sampai akhir zaman hanya kepada orang Kristen yang memberitakan Injil. Kalau saudara tidak mau pergi dan memberitakan Injil seperti ayat 19 itu dan 20-nya, maka maaf, Tuhan tidak menyertai orang Kristen ini. Kaget bukan kalau saudara dengar ini? Jadi saya ulangi lagi, tidak semua orang Kristen yang disertai terus-menerus oleh Tuhan Yesus kalau dia tidak lagi memberitakan, tidak sedang memberitakan Injil. Jadi hanya untuk orang Kristen yang memberitakan Injil, karena dia berkata, "Pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku, dan
baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah apa yang harus kita ketahui. Kalau kita melakukan semua itu tadi, baru ada janji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau saudara melihat hidup Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul, wah, dahsyat penyertaan di dalam semua kesulitan dan penderitaan hidupnya. Jadi kalau saudara tinggal di Philadelphia, saudara kerja di pabrik mana, saudara kerja di kantor apa, saudara melakukan apa saja, entah yang sekolah atau apa saja, mungkin sambil shopping, sedang shopping pun, tapi Roh Kudus menunjukkan ada orang-orang yang harus jangkau, harus kenalkan Yesus di tempat itu, atau lagi di public transport, perjalanan agak jauh atau lagi macet. Saudara lihat kiri kanan, siapa yang bisa saudara berkati, kerjakan itu. Pokoknya kalau hati saudara menggebu-gebu untuk memberitakan Injil, walaupun cuma singkat waktunya, gak panjang, tapi kalau saudara mau cerita tentang kasih Tuhan Yesus, maka Tuhan menyertai kita semua senantiasa. Ingat kata, kalau saudara punya jam kosong, lunch time misalnya, duduk dengan seseorang, walaupun gak kenal, coba mulai buka pembicaraan. Percayalah, walaupun mungkin bahasa Inggris saudara masih patah-patah, tapi kesempatan yang Tuhan beri, sampaikan kasih Yesus. Nanti Roh Kudus misalnya akan bekerja. Nah, sekarang masalahnya mau atau tidak. Pekerjaannya masih banyak belum selesai. Saya lompat dulu ya sebelum kembali ke bagian ini. Lukas pasal 14. Injil Lukas pasal yang ke-14. Jadi sebagai gereja kita punya tugas yang sangat besar yang belum selesai. Mulai ayat 15. Lukas pasal yang ke-14 mulai ayat yang ke-15. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang. Jadi yang diundang menolak semua. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Perhatikan emosi pemilik pesta itu. Lalu bagaimana? Murka tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya dalam marah yang besar, pergilah dengan segera, perintah ini, ke segala jalan, dan apa lagi? Lorong kota, dan apa lagi? Dan ayo baca, dan bawalah kemari siapa saja. 1, orang-orang miskin. 2, orang-orang cacat. 3, orang-orang buta. 4, orang-orang lumpuh. Saudara perhatikan, inilah hebatnya Alkitab, saudara. Walaupun ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi yang namanya firman Tuhan
itu masih up to date sampai hari ini. Itu hebatnya Alkitab. Saudara, artinya begini, seandainya hari ini masih ada di antara kita yang punya anggapan, dengar ya, kalau ada di antara kita punya anggapan Alkitab itu kuno, apa yang bisa dipakai lagi untuk zaman ini? Hari ini saya katakan, saudara, bersalah besar. Alkitab ini masih relevan sampai hari ini. Kira-kira ada nggak pernah menemukan ayat yang saudara anggap kuno? Nanti saya akan buktikan bahwa firman itu masih relevan sampai hari ini. So, firman Tuhan luar biasa. Maaf, jangan tersinggung saya bicara ini. Banyak kitab suci agama-agama lain yang sudah nggak bisa dipakai sampai zaman ini. Itu beda. Tapi firman ini luar biasa, tetap relevan, tetap up to date sampai pada zaman. Dan ini salah satu contoh. Tuhan Yesus mengatakan ini 2000 tahun yang lalu. Ternyata sampai hari ini, ayo secara fakta, di sekitar kita itu, walaupun di Amerika saudara-saudara, masih ada nggak 4 kelompok orang? Ayo jawab. Masih ada nggak 4 kelompok orang ini? Ada di Amerika, negara semaju ini. Ternyata 4 kelompok orang yang 2000 tahun yang lalu disebutkan oleh Tuhan Yesus segera. Jadi kata segera itu masih berlaku sampai hari ini. Bawa mereka. Saudara, ini luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Orang-orang miskin masih ada di sekitar kita. Orang-orang cacat masih banyak juga. Orang-orang buta, orang-orang lumpuh, bahkan tidak harus secara fisik. Saya percaya kalau semua kita mendengar kata orang-orang miskin, lalu bayangannya itu homeless. Salah. Homeless itu miskin uang. Belum tentu mereka miskin sukacita. Oh enggak. Saudara pernah ketemu homeless miskin sukacita? Nah, saya baru dari San Francisco bersama Steve. Kembali kalau ke SM pasti pelayanan saya adalah ke homeless Steve. Nah, kaget, nggak percaya kalau ada homeless bisa bersukacita. Dan tentu saya enjoy hidup seperti itu. Kita nggak bisa marah pada orang seperti itu ngapain. Maka itu sekarang saya akan uraikan 4 kelompok orang ini. Bukan secara fisik. Ada banyak orang kaya secara materi, tapi miskin ngantuk. Itu apa? Ayo apa artinya Pak? Susah tidur. Itu miskin juga di hadapan Tuhan. Jadi miskin itu nggak harus uang. Ada orang kaya secara materi, wah sudahlah mau beli apa saja, tapi miskin sehat. Apa ini? Sakit-sakitan, itu juga orang miskin. Ada orang kaya secara, kalau mereka suruh beli alat-alat untuk apa ya, apa itu entertain. Entah itu mau beli karaoke di rumah, entah mau beli apa istilahnya itu home theater sendiri, atau semuanya kaya secara barang-barang itu, tapi miskin total. Ada nggak orang seperti ini? Dan mereka itu yang Yesus perintahkan segera bawa ke sini. Kedua, orang apa? Cacat. Kedua orang apa?
cacat. Nggak harus fisik. Banyak orang yang utuh hidupnya, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena stres. Dia seperti orang yang nggak berdaya dalam hidupnya. Karena lihat orang seperti itu banyak bukan di sekitar kita. Jadi orang cacat itu nggak harus handicap secara fisik, tidak. Artinya ada keterbatasan dalam hidup orang itu. Dan itu banyak yang kita temukan di sekitar kita. Masih lengkap fisiknya, kelihatan sehat, tapi ternyata dia handicap di hal-hal tertentu yang perlu pertolongan orang. Dan kita perlu tolong orang itu. Yang ketiga, orang-orang apa? Matanya melek, saudara. Kacamata aja nggak pakai dia. Tapi dia lupa dia yang mana. Kita nggak kalau begitu. Nah, itu dia. Dia nggak tahu duit yang mana, duitnya orang lain yang mana. Sudah. Udah nggak kalau begitu. Maka itu nggak harus secara fisik. Banyak orang kita di sekitar kita. Banyak. Lupa nomor-nomornya, masuk rumah. Nah, maka itu lihatnya nggak cuma secara hurufiah, secara fisik, tidak, secara rohani. Yang keempat, orang-orang lumpuh, sama. Kelihatan hidupnya, dia bisa jalan-jalan keliling dunia. Saudara pernah tahu nggak ada orang yang bisa keliling dunia, nggak bisa menikmati, terpenjara jiwanya, itu orang stres. 4 kali kami suami istri pernah cruise, ya Pak Alaska pernah, dari Australia ke New Zealand pernah, ke beberapa negara pernah. Nah, di situ kami membuktikan, nggak semua orang yang bisa cruise itu orang yang bersuka cita. Kami menemukan ada orang-orang yang mukanya itu dari hari pertama ketemu sampai selesai kurs itu mukanya enggak kelihatan suka cita sama sekali. Makan rame-rame di restoran betul-betul kayak zombie kaku sekali. Karena wajahnya enggak ceria sama sekali. Tapi istri saya bilang, ngapain orang itu bonggol duit ikut terus. Saya bilang, ya mungkin ada yang bayar supaya suka citanya, ternyata gak suka cita juga. Jadi ada orang yang secara fisik dia bisa jalan-jalan kemana-mana, tapi hidupnya sedang lumpuh. Berarti gak bisa jadi. Nah, orang-orang itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang punya pesta itu segera bawa kesana. Terus lihat ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Tahun 72 saya mendapat kewahyuan ayat ini. Saya bersyukur kepada Roh Kudus. Maaf bagi hamba-hamba Tuhan yang ada, yang sudah kenal saya lama, yang kenal saya tahu. Mengapa pelayanan saya cukup berbeda dengan banyak orang yang menyebut dirinya pendeta? Karena tahun 70-an ketika awal-awal saya dipanggil untuk melayani, ada banyak revelation dari firman Tuhan ini. Nah, sepertinya salah satu contoh ayat ini. Lukas 14 ini saya sudah dapat sejak tahun 70. Bahwa panggilan saya adalah memberi makan, mengajak orang-orang itu ke tempat pestanya. Dan saya lakukan itu sampai hari. Yang pertama saya dapat revelation ini, saya itu kaget. Orang segitu banyak sudah diajak, yang di lorong-lorong, yang di pinggir-pinggir jalan. Terus dikatakan, sekalipun demikian masih ada tempat. Ayo, saudara mikir apa? Wih, berapa gede rumah orang.
Betul nggak? Wah, pestanya berapa besar itu? Orang segitu banyak masih ada tempat. Yang membuat saya bertobat. Dan saya melakukan ini sampai hari ini itu 27. Lalu kata Tuhan itu kepada hamba-Nya, pergilah ke semua apa? Jalan dan crossroad, perempatan lintasan. Suruh apa? Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena, ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Karena rumah kuat. 1, 2, 3. Karena rumahku harus penuh. Untuk berapa saat saya termenung melihat firman, karena rumahku harus penuh. Pergi ke semua jalan, pergi ke semua lintasan, paksa orang-orang yang ada di situ untuk masuk. Saya ceritain saudara, biar ini jadi kesaksian buat saudara semua. Mungkin saya satu-satunya bantuan di Indonesia. Salah satu, saya punya banyak hobi, ya. Tapi hobi saya bukan untuk diri sendiri. Salah satu hobi saya adalah beli rumah. Kenapa saya hobi beli rumah? Kalau dihitung sampai November ini, selama saya jadi hamba Tuhan, kira-kira ada 63 rumah yang saya sudah beli di Indonesia. Dari yang kecil sampai yang besar. Yang bulan November ini awal, tanggal 1 November, rumah yang terakhir saya beli untuk bulan ini, saya bulan depan, suara paling salah, itu luas tanahnya 50 meter lebar, 200 meter, luas tanahnya 50 meter lebar, 200 meter ke belakang, dan ada 16 kamar. Rumah itu cukup besar, dapurnya cukup besar. Nah, saya suka dengan seperti itu. Pertanyaan, kenapa saya beli rumah?